Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul fadli wal in'am wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa majid wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masih tetap sama salawat dan salam mudah-mudahan selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan ini saya bisa bercakap-cakap sama-sama thalabul ilmi, menambah ilmu, menambah pemahaman. Tiada lain dalam kesempatan ini, marilah kita renungkan rasa hati kita, pikiran kita menjadi sebuah kesimpulan di mana kita hidup bersama-sama. Banyak jenis, banyak cara, likulli syai'in alamah, karena setiap ciri itu pasti ada jawaban dan pertanyaan. Di mana kita seperti ini menggapai cita-cita. Ibarat mendaki sebuah gunung, maka kita akan mendapatkan di sana sebuah pohon, bunga, bahkan ada sungai-sungai. Menjadi sebuah gambaran kehidupan kita akan seperti itu, dan apa yang terjadi akan seperti itu. Gambaran pohon akan sama seperti watak-watak manusia. Ada yang keras, ada yang lemas. Yang di depan pasti keras, namun yang di belakang pasti lemas. Apa tujuannya? Kita gali sedikit. Mungkin tujuan yang di depan itu lemas, yang di belakang keras. Bisa dibalikan, yang di depan keras dan yang di belakang lemas. Sesuai tempat dan sesuai keadaan. Ada kalanya kita keras, ada kalanya kita lemas. Mengapa? Karena kita tidak ada daya dan upaya. La haula wala quwata. Jatuh suatu masalah, jatuh sebuah ujian, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada lain dan tiada bukan. Suatu yang terjadi kepada kita merupakan sebuah kecintaan Allah kepada makhluknya. Cinta kita semakin besar kepada Allah, maka ujiannya akan semakin besar. Mengapa kok cinta tapi diuji? Karena seberapa pantaskah kita di hadapan Allah. Cinta kita lebih besar, ujiannya lebih besar. Angin pun apabila kita mendaki gunung akan semakin besar. Tumbuh pepohonan semakin besar, karakter manusia semakin keras. Adapun bunga suatu gambaran di mana kita mencari sebuah pengalaman, mencari sebuah pengetahuan. Akan ada ujian dan godaan. Ada pahit, ada manis, ada senang, ada duka. Yakin, karena semua kehidupan itu berjodoh. Senang, duka, laki-laki, wanita. Namun apa keadaan sekarang begitu istilahnya menggoncangkan keimanan kita. Umat Islam semakin banyak, keadaan semakin rusuh. Mengapa? Karena ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah manusia umatmu pada hari itu banyak?" Amintil ladina nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah umatmu pada waktu itu banyak? Kata Nabi Muhammad, "Na'am, umatku pada demikian itu banyak. Namun lakin busa'un kagusyai, seperti buih yang ada di lautan. Banyak terombang-ambing, banyak terombang-ambing. Keyakinan dan keyakinan bersatu, namun di dalamnya terdapat pergesekan. Boleh di depan kita manis, tapi di belakang terasa pahit. Mengapa? Karena figur dan figur saling
menjatuhkan. Itulah laki rusak unta rusak itu. Yang paling dahsyat pada masa itu kepada umatku, kata Nabi, akan jatuh suatu penyakit yang lebih dahsyat. Bukan penyakit badan, bukan penyakit fisik. Apa itu? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut kepada maut. Itulah gambaran zaman sekarang. Orang-orang berlomba-lomba mendapatkan harta. Bukan hanya melarang mendapatkan harta, namun berapa besarkah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah kita lupakan. Apabila kita ingin menghitung kenikmatan yang Allah berikan, wa idza'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Berapa besar kenikmatan yang engkau mampu hitung, karena tidak akan pernah terhitung. Dari kedip, dari ucap kita, dari langkah kita, dari pegangan kita. Namun lebih baik pegangan tersebut dipegang bersama-sama secara kokoh, karena dalam Al-Quran juga jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatulah, janganlah bercerai-berai, karena yakin bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup karena kita akan dihidupkan kembali. Namun ingat, apabila kita mati, semuanya tidak ada daya dan upaya. Mengapa? Matilah satu pikiran kita, matilah 1000 langkah kita. Fokuskan masa depan kita untuk lebih baik. Bahkan banyak yang mengarang kitab, yang mengarang Al-Quran, yang membuat kitab, mencetak Al-Quran, di mana-mana pun banyak. Namun sedikit orang yang mengamalkan kepada makna-makna Al-Quran. Berdalil semakin banyak. Bahkan orang yang menghafal Quran semakin banyak. Bukan jelek, namun sekarang orang-orang berlomba-lomba menghafal Al-Quran, berlomba-lomba menghafal kitab, berlomba-lomba menghafal suatu pelajaran. Namun apabila suatu pelajaran tersebut sudah didapat, angkuh dan sombongnya diri akan muncul dalam suatu pergaulan, akan muncul dalam sebuah pembelajaran, akan muncul dalam sebuah pembicaraan. Yakin apabila ada satu kumpulan, di sana ada yang klop, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang kontra. Yakin, karena setiap watak dan karakteristik manusia itu berbeda. Ada yang lemas kata tadi, ada yang keras. Apabila disatukan tidak akan pernah patah. Tapi apabila satu yang keras dan satu yang keras disatukan akan patah. Ibarat besi, besi itu keras, yang satu lagi besi itu keras. Satukan akan patah. Namun ketika besi disambungkan dengan suatu yang lemas, maka akan berdampingan, saling melengkapi. Ada kalanya memantul, ada kalanya berdiri. Nah di sana, apabila kita menjadikan sebuah pengalaman, sebuah pembelajaran, gali pikiran kita, kata tadi, bersatu itu bukan dohir saja, tapi dengan batin kita, dengan rasa kita. Bersatu dalam dohir, bersatu dalam batin, maka Allah pun akan mencintai kita. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala, karena yakin di zaman sekarang orang-orang semakin berlomba-lomba memahami keadaan, memahami karakteristik hidup, bahkan ingin memunculkan hidup yang sukses semakin sukses, yang sedih semakin sedih, yang susah semakin susah, yang atas berada di atas dan yang bawah semakin terinjak. Ada kalanya kita harus menengok ke belakang. Kata orang-orang tidak boleh menengok ke belakang, kata saya boleh. Flashback ke belakang, jadikan sebuah pelajaran kelam kita itu seperti tombak untuk menjadikan kita lebih baik ke masa depan. Yakin apabila kita pemabuk, apabila kita tukang judi, cek bahasa Sunda mah tukang tarok, tukang bobok, tukang tarok, tukang liang non turak tarok kana liang eta cek Sundana ngan moal kaharti. Maka saya dalam kesempatan ini menggunakan bahasa Indonesia karena saya cinta Indonesia dan saya cinta Sunda. Saya dilahirkan di tanah Sunda dan saya diam di negara Indonesia. Tidak akan menjadi suatu perbedaan, tidak akan menjadi sebuah permusuhan. Karena mengapa? Cinta itu berasal dari sebuah bahasa, dilontarkan kemudian kepada pikiran, kemudian dilihat dengan mata dan dimasukkan ke dalam hati. Lain sayin la yuro walakin yuro. Tidaklah pandangan itu
menjadi sebuah figur hati, tapi hati terkadang memandang kepada suatu kelompok orang lain. Kadang kasat dohir kita bisa memandang, namun batin kita itu gelap. Kadang dohir kita itu tidak punya melihat, tidak punya penglihatan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi batin kita merasakan. Itulah batin mata dan mata batin. Hadirin rahimakumullah, tidak ada lain dalam kesempatan ini bukan ingin menyindir orang lain, bukan menyindir figur yang lain, bukan menyindir organisasi yang lain, namun kukuhkan pikiran kita, fokus kepada satu tujuan. Rel kita masih panjang, banyak gerbong-gerbong yang ingin bersatu di belakang. Tengoklah gerbong yang di belakang, maka kita cantelkan itu gerbong. Apabila kita bersatu teguh, kita akan kukuh. Dan ingat, kalau kita bercerai, akan banyak badai yang menerpa kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, kesimpulan dari pembicaraan hari ini, tiada lain ketika kita meratapi kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asihnya Allah, sayangnya Allah masih tiba kepada kita. 3 kali dibaca insya Allah. Kemudian syahadat kita, yakinkan bahwa kita itu punya Allah dan kita punya Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakinkan karena perjuangan menginjak kebenaran Nabi Muhammad SAW, banyak ujian, rintangan, dan pembicaraan jelek dari orang-orang lain. Mungkin itu kesimpulan dari pembicaraan hari ini. Alhamdulillah, ala kulli hal, setiap tingkah, ucapan, dan keadaan saya masih diiringi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dalam mahligai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Semakin tingkatkan cita kita, semakin tingkatkan kolbu kita untuk mengemas pengalaman-pengalaman orang lain, menjadikan sebuah kesimpulan bahwa perbedaan tidak akan menjadi permusuhan, tapi perbedaan akan menjadi sebuah persatuan. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Maklum, manusia punya kesalahan. Karena kata satu siiran, orang yang baik itu bukanlah orang yang banyak kerja, orang yang punya dalil, tapi orang yang baik itu orang yang berani mengakui kesalahannya dan berusaha memperbaikinya. Mungkin dari saya cukup sekian. Hudna sofa dan makandar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.